dengan berkaitan dengan sumber sejarah ya. Di sini materinya seperti biasa diawali kalau TO dari materi awal ya, berkaitan dengan sejarah sebagai ilmu. Nah, tergantung milik-milikan kalian apakah dapat soal yang asli atau soal yang sudah diacak gitu ya, karena tipenya ada beberapa, hanya susunannya yang berbeda. Nah, yang pertama ini yang ditanyakan berkaitan dengan sumber sejarah ya. Sumber sejarah itu diantaranya ada yang disebut dengan sumber primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini berdasarkan dari cara memperoleh sumber tersebut. Nah, sumber primer ini berarti sumber yang pertama ya. Sumber primer adalah sumber yang pertama. Berarti sumber tadi diperoleh dari mana? Maka ini jawabannya adalah yang C, yaitu sumber yang diperoleh dari pelaku atau dari saksi sejarah. Nah, sumber primer ini bisa didapat berdasarkan yang pertama bisa diperoleh oleh seorang penulis atau peneliti dari wawancara, ataupun sumber ini berasal dari buku ya, buku ini yang ditulis oleh pelaku atau saksi sejarah yang melihat langsung kejadian tersebut yang biasa kita sebut dengan autobiografi ya, atau autobiografi. Selain ini juga berasal dari dokumen ya, dokumen. Tentunya dokumen di sini adalah dokumen yang ditulis langsung oleh pelaku atau orang yang menjadi saksi dari peristiwa tersebut gitu ya. Jadi nomor 1 betul jawabannya yaitu yang C. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Soal nomor 1. Jelas ya? Soal nomor 1. Belum, Bu. Oke, baik. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Nah, contoh sejarah sebagai sebuah peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa berarti di situ menekankan sejarah merupakan sebuah kejadian. Ya, sejarah merupakan suatu kejadian di mana kejadian ini tidak terulang. Jadi sejarah sebagai peristiwa, sejarah merupakan sebuah kejadian yang tidak berulang, yang tidak terulang, yaitu sejarah hanya terjadi satu kali saja. Nah, kita bisa melihat di sini. Yang pertama, Palagan Ambarawa. Apakah betul peristiwa Palagan Ambarawa sejarah sebagai peristiwa? Benar, Betul Bu. ya. 1, 3, dan 4, Bu. Ya, yang kedua wayang golek. Wayang golek ini bukan. Wayang golek ini apa? Wayang golek ini cerita ya, cerita. Oke, Super Semar, iya. G30 SPKI, iya. Ondel-ondel ini bukan. Ondel-ondel ini bentuknya adalah sebuah kesenian ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Kalian bisa menjawab dengan benar soal nomor 2 ini, maka kalian bisa membedakan antara terutama sejarah sebagai sebuah peristiwa dan sejarah merupakan suatu kisah. Itu ya. Jadi kalau kalian sudah bisa menjawab ini dengan benar. Abang Oke, baik. Sekarang Ibu lanjutkan untuk soal nomor 3. Oke, soal nomor 3, yaitu yang ditanyakan Nekara dan Moko. Masih ingat nggak?
Ini Nekara, zaman perundagian bukan, Bu? Nekara dan Moko hasil peradaban zaman apa? Perundagian bukan, Bu? Perundagian, betul. Nekara dan Moko ini merupakan salah satu hasil dari kebudayaan Dongson, ya. Kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson ini merupakan kebudayaan masa perunggu. Jadi betul, zaman perunggu ini masuknya ke perundagian. Nama lain perundagian yaitu zaman logam, ya. Oke, kita bisa lihat ini ada masing-masing masa. Kalau Paleolitikum hasil yang kelihatan yaitu kebudayaan yang berpusat di daerah Pacitan. Selain Pacitan ada budaya yang berpusat di daerah Ngandong. Masih ingat ya? Pacitan ini hasilnya berupa kapak genggam atau kapak perimbas. Ngandong ini hasilnya berupa alat-alat yang terbuat dari tulang. Oke, berikutnya Meso. Meso zaman Batu Tengah. Hasilnya ada yang disebut dengan kebudayaan Bakson dan Hoabin. Nah, budaya Bakson dan Hoabin, oke bentar, ini Ibu salah. Ya, budaya Bakson dan Hoabin di Indonesia dalam bentuk ada yang disebut pebble atau kapak pendek atau kapak Sumatera dan ada yang disebut flex, batuan serpih. Selain kebudayaan Bakson dan Hoabin, masa Mesolitikum ada yang dinamakan hasil budayanya Kioken Modinger Sampah atau dapur, Bu. sampah dapur, betul, yaitu tumpukan kerang yang telah menjadi fosil. Selain ini ada Abris Saus Rose, yaitu gua yang dijadikan sebagai tempat tinggal, ya. Berikutnya neo. Kalau neo hasilnya ini kapak yang dipakai untuk bercocok tanam, yaitu ada kapak lonjong. Selain kapak lonjong, yaitu ada kapak persegi. Nah, terakhir megalitikum. Megalitikum yaitu masa batu besar di mana budaya yang dihasilkan ini digunakan untuk pemujaan. Contohnya ada yang disebut punden berundak, yaitu bangunan yang bentuknya berundak-undak. Ada yang dinamakan Menhir, Bu. waruga. Ada apa saja, Safa? Ada Menhir. menhir, ada dolmen, ada Sarkofagus, Bu. sarkofagus, ya, dan lain-lain. Nah, ini anak-anak ya, kalian sudah bisa membedakan, menjawab nomor 3 dengan benar, berarti kalian sudah paham, sudah bisa membedakan ya antar masa ini. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak sebelum Ibu hapus? Masih paham, Bu. Oke, alhamdulillah masih paham ya. Lanjut nomor 4. Nah, nomor 4. Siapa yang bisa jawab? Bangsa Indonesia Teori arus balik, Bu. Arus balik, Bu. Betul. Safama siapa ini yang jawab? Oke, bangsa Indonesia memiliki peran aktif untuk mempelajari agama Hindu langsung ke India. Ya, berarti aktif. Aktif itu ditandai kita menerima pengaruh India, terus kita cross check ke sana untuk mempelajari lebih lanjut. Ya, itulah yang disebut teori arus balik, ya, yang dikemukakan oleh FDK Bos.
Nah, dalam arus balik ini ada dua ya, arus balik ini ada dua proses. Yang pertama arus. Arus ini identik dengan orang India, dia ke Indonesia. India ke Indonesia. Ketika orang India datang ke Indonesia, di sini terjadi proses penyebaran. Jadi pengaruh India disebarkan ke masyarakat Indonesia. Setelah kita mendapat pengaruh India, kita ingin memperdalam dan ingin melihat langsung, maka muncullah proses kedua, yaitu balik. Ya, balik ini bukan orang India pulang ke India, tapi ditandai orang Indonesia. Nah, dia pergi ke India. Jadi orang Indonesia pergi ke India. Untuk apa kedatangan mereka? Yaitu untuk mempelajari, berarti untuk belajar lebih jauh bagaimana proses agama Hindu, pengaruh Hindu yang ada di sana, ya. Arus balik ini anak-anak sebetulnya untuk memperkuat pendapat Brahmana. Ya, kalau Brahmana ini dia mengatakan bahwa pengaruh India di Indonesia disebarkan oleh golongan Brahma atau pendeta. Tidak ada proses yang lain, jadi ini dianggap kita hanya menerima begitu saja. Oleh sebab itu diperjelas lagi, maka muncul arus balik. Nah, di sini India yang ke Indonesia itu siapa? Orang India yang ke Indonesia ini adalah golongan pendeta tadi, ya. Jadi siapa yang melakukan penyebaran, yaitu pendeta, ya. Oke, berikutnya kesatria. Kalau kesatria ini adalah yang menyebarkan pengaruh India di kita adalah kelompok bangsawan, ya, kelompok bangsawan dan kelompok militer, ya. Oke. Berikutnya Waisya, kalau Waisya yaitu golongan pedagang. Nah ini, di kita hanya dikenal 4 teori, yang Sudra ini nggak ada. Ya, masing-masing Brahmana, Kesatria, Waisya, masing-masing memang ada kelebihan dan ada kelemahan. Ya, tapi yang dianggap sesuai dengan kondisi kita adalah yang arus balik menurut FDK BOS. Baik, anak-anak, sampai nomor 4 bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Sampai nomor 4? Paham ya? Oke, gimana? Paham? Ini Ibu hapus ya, Ibu ganti soal berikutnya, yaitu nomor 5. Nomor 5 ya, kita ganti soalnya. Nah, kalian bisa lihat nomor 5. Islam menggunakan saluran kesenian dalam menyebar luaskan ajarannya. Salah satu bentuk penggunaan kesenian dalam penyebar luasan agama Islam. Siapa yang bisa jawab? Kita bisa lihat bagaimana saluran yang digunakan dalam penyebaran Islam. Saluran atau media yang digunakan dalam penyaluran Islam di kita, salah satunya melalui jalur budaya. Budaya yang dimanfaatkan, unsur budaya kan banyak ya. Budaya itu ada kesenian, ada pakaian, ada bahasa, nah, dan lain-lain. Ya, jadi budaya itu ragamnya banyak. Budaya yang digunakan untuk melakukan penyebaran Islam adalah seni. Seni ini yang dimanfaatkan adalah pertunjukan wayang, ya, wayang
Jadi nomor 5 itu jawabannya D. Media ini dimanfaatkan oleh salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Jadi untuk menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga menggunakan media wayang. Wayang apa? Yaitu wayang kulit. Wayang kan banyak ya, ada wayang golek, ada wayang orang, ada wayang kulit. Nah, kebetulan yang digunakan oleh Sunan Kalijaga itu wayang kulit. Nah, melalui media wayang inilah ya cerita-cerita yang dulu berbau Hindu Buddha oleh Sunan Kalijaga diubah menjadi ceritanya didasarkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Jadi di sini yang ditanyakan kesenian, maka jawabannya yang D. Selain lewat budaya, media dalam penyaluran Islam yaitu melakukan perkawinan ya. Jadi melalui jalur perkawinan. Ini banyak dilakukan oleh pedagang yang notabene juga sebagai ulama menikah dengan orang Indonesia ya. Selain perkawinan menggunakan saluran perdagangan. Selain perdagangan melalui saluran pendidikan ya, lewat asrama-asrama yang awalnya dibangun oleh pengembang agama Hindu ya. Jadi kalau kita lihat ini, inilah yang bisa kita simpulkan bahwa proses Islamisasi yaitu proses masuknya Islam ke Indonesia menggunakan jalur damai. Jadi tidak melalui jalur kekerasan ya. Dan Islamisasi yang menggunakan jalur damai ini sifatnya adalah bottom up ya. Apa bottom up? Yaitu dari bawah ke atas ya, bukan menggunakan cara top down dari atas ke bawah. Oleh sebab itu, walaupun Islam masuk lebih belakang dibanding dengan Hindu, akhirnya Islam penganutnya lebih banyak ya. Oke, anak-anak, jadi kalau saluran ini ya. TO yang kapan itu yang Ibu tanyakan, apa yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh bangsa Indonesia gitu ya. Nah, kalau Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia selain menggunakan cara damai karena syarat masuknya lebih mudah, terus tidak ada kasta ya. Nah, itu diantaranya ya. Jadi ini sebenarnya konsep yang saling berhubungan tapi ada penekanan yang berbeda ya. Oke, setelah Islam masuk, nanti masuklah orang Barat di kita. Orang Barat menyebarkan agama Katolik dan Protestan. Itulah yang mengakibatkan kenapa akhirnya bangsa Indonesia mengenal beragam agama. Oke, baik. Nomor 5 sudah. Nggak ada yang ditanyakan sampai ini ya. Halo? Paham, Bu. Oke, baik. Makasih, Safa. Ya, Ibu lanjutkan untuk soal nomor 6 ya. Perang Padri dibagi menjadi 3 babak. Peristiwa yang terjadi di babak kedua antara tahun 1825 sampai 1830 itu apa? Nah, masih ingat nggak? Perasaan Ibu pernah nerangin ini dulu ya. Masih ingat nggak? Perang Padri. Perang Padri. Padri itu nama lain kelompok ulama yang ada di Sumatera Barat. Tepatnya perang ini terjadi di daerah Bukit Tinggi. Ya, oleh sebab itu perang ini disebut Perang Padri atau ulama. Perang ini relatif lama,
berlangsung dari 1821 sampai 1837. Nah, perang yang cukup lama ini terbagi ke dalam 3 tahap ya. Yang pertama periode 1821 sampai 1825. Setelah ini tahap 2-nya 1825 sampai 1830 dan terakhir 1830 sampai 1837 ya. Jadi ada 3 tahap. Oke, siapa yang masih ingat beda masing-masing tahap apa? Siapa yang masih ingat? Perang di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol, ya, ini Tuanku Imam Bonjol. Perang ini sebetulnya dipicu akibat terjadinya perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat antara golongan adat dengan golongan ulama atau golongan padri. Golongan adat, golongan yang ingin tetap mempertahankan tradisi atau kebiasaan. Golongan ulama, golongan yang ingin menegakkan ajaran Islam. Golongan ulama, salah satunya Imam Bonjol, ini golongan yang baru pulang berhaji dan di sana berkembang ajaran Wahabi. Ya, golongan ulama ini dia mendapat pengaruh Wahabi di mana agama Islam harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Maka golongan ulama ingin menghapus kebiasaan atau tradisi yang dimiliki golongan adat. Contohnya sabung ayam, mabuk-mabukan, ya, main perempuan, ya. Nah, ternyata golongan adat tidak menerima. Inilah yang mengakibatkan munculnya konflik, ya. Jadi pada tahap pertama ini Perang Padri itu sebetulnya merupakan sebuah konflik antara kelompok adat dan kelompok ulama. Nah, dalam konflik inilah muncul Belanda, ya, muncul Belanda. Belanda punya misi memperluas wilayah sampai ke Sumatera Barat. Dia memanfaatkan dua kelompok yang berkonflik dan dia menggunakan siasat divide et impera atau adu domba. Kelompok mana yang dia bantu? Yaitu kelompok adat yang lemah, ya, kelompok adat yang lemah. Inilah kelompok yang dibantu oleh Belanda. Ya, jadi pada tahap pertama muncul konflik dan konflik ini melibatkan Belanda, ya. Oke, setelah konflik berlangsung, sebetulnya kelompok ulama ini terdesak, ya, karena senjata yang nggak seimbang. Tapi ternyata di sini Belanda akhirnya menyudahi konflik. Kenapa menyudahi konflik? Karena terjadi yang namanya perang di Pulau Jawa, yaitu perang Diponegoro. Sehingga pada periode selanjutnya 1825 sampai 1830 di sini terjadi penarikan besar-besaran pasukan Belanda di Sumatera Barat, ya. Belanda menarik pasukan untuk dibawa ke Pulau Jawa. Ini ya, jadi pasukan Belanda di Sumatera Barat ditarik. Kenapa? Karena di Jawa muncul perang Diponegoro, ya, perang yang luar biasa sengitnya. Diponegoro, ya, didukung kelompok rakyat biasa, bangsawan, ulama, pemuda. Dengan gerilyanya dia melakukan perlawanan ke Belanda. Belanda kewalahan, ya, oleh sebab itu
Belanda mengendorkan keinginan untuk menguasai Sumatera Barat. Akhirnya terjadi gencatan senjata antara Belanda dengan kelompok ulama, ya. Ini terjadi gencatan senjata kaitan dengan munculnya perang Diponegoro, ya. Jadi soal nomor 6 ini jawabannya E. Nah, setelah tahun 1830 gini ya, Diponegoro sudah kalah ya, Diponegoro kalah. Diponegoro kalahnya karena dilicikin oleh Belanda. Diponegoro ditangkap. Jawa aman. Akibatnya apa? Nah, akibatnya pasukan yang ada di Jawa tadi didatangkan kembali ke Sumatera Barat. Ya, pasukan dari Jawa didatangkan ke Sumatera Barat. Nah, ini tahap 3. Dari sinilah Tuanku Imam Bonjol betul-betul ya diserang oleh pasukan Belanda, gencatan senjata dikhianati, Belanda akhirnya mencanangkan perang lebih luas lagi. Dan disinilah pasukan Tuanku Imam Bonjol kalah, akhirnya terpaksa Tuanku Imam Bonjol menandatangani perjanjian yang disebut Plakat Panjang, yaitu perjanjian pada kain yang panjang. Isinya Plakat Panjang, rakyat Sumatera Barat dia mengakui kekuasaan Belanda, ya. Jadi mengakui kekuasaan Belanda. Dari sini akhirnya dari kekalahan golongan Patri ini wilayah Sumatera bagian barat dikuasai oleh Belanda. Oke, ini ya anak-anak untuk soal nomor 6, Perang Patri dengan Perang Diponegoro ada kelanjutannya dan dua-duanya sama, ternyata mampu dikalahkan oleh Belanda. Baik, soal nomor 6 bisa diterima ya. Oke, selanjutnya Ibu lanjutkan soal nomor 7. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah untuk kaum pribumi. Nah, tujuannya apa ini? Siapa yang bisa jawab? Munculnya sekolah ini tuntutan dari pelaksanaan Yang E bukan, Bu. politik balas budi atau politik etis. Apa Safa jawabannya? Memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan pemerintahan kolonial. Iya, jadi munculnya sekolah di kita, walaupun ya sekolah ini dampak dari munculnya politik etis, sebetulnya didirikan sekolah di kita berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Belanda terhadap tenaga kerja. Ya, oleh sebab itu bisa kita lihat nih tenaga kerjanya. Ada tenaga sebagai juru tulis. Juru tulis itu tenaga yang bekerja untuk mencatat. Ya, juru itu ahli, tulis itu menulis. Jadi Sekretaris ya, Bu. Nah, kalau sekarang seperti sekretaris ya. Kalau dulu itu kerjanya nulis. Kalau di perkebunan mencatat tenaga kerja itu metik teh dapat berapa kilo misalkan ya. Terus misalkan ada buruh yang bekerja di kebun tebu mampu menebang tebu berapa meter ya. Nah, ditulis oleh juru tulis ini. Ini sekolahnya nggak tinggi-tinggi, biasanya hanya sampai sekolah rakyat ya. Jadi nggak tinggi-tinggi sekolahnya. Kenapa ini nggak bisa lagi ya? Nah, ini sampai sekolah rakyat ya, sekolah rakyat atau yang disebut dengan Volksschulen. Nah, setelah ini
kita membutuhkan misalkan ya butuh kedokteran, maka dibentuk Stovia. Terus butuh yang namanya insinyur, dibentuklah yang namanya ITB. Nah, itu yang dibutuhkan ya. Jadi bukan untuk mencerdaskan. Jadi bukan yang D ya. Tetapi tujuannya adalah yang E. Walaupun pada jangka panjang akhirnya gitu ya, pada jangka panjang ini akhirnya kita bisa melihat dari sektor pendidikan ini muncul yang namanya golongan cendekiawan ya. Oke, sebentar anak-anak ya, Ibu kok ujuk-ujuk nggak bisa nulis. Ibu stop dulu share-nya ya, takutnya ada masalah. Oke, sebentar. Ibu nggak tahu nih kenapa kok ujuk-ujuk nggak bisa dipakai ya. Oke, sebentar ya. Aduh, kenapa ini? Sebentar, tunggu dulu. Maaf ya, sebentar ya. Ini di laptop Ibu atau apa? Tadi perasaan nggak masalah ya. Kenapa sekarang nggak bisa? Oke. Kenapa nggak bisa lagi ya? Ya udah, aduh ya Allah anak-anak, kenapa Ibu ini masalah lagi ya? Jadi ibunya hopeless ini kalau udah masalah begini. Oke, sebentar. Bismillah, moga-moga bisa. Aduh. Ya, laptop Ibu kenapa lagi? Ini Safa bisa bantu Ibu enggak, Safa? Safa bisa. Halo Safa? Ada yang bisa bantu enggak? Emang kenapa, Bu, masalahnya, Bu? Gak tahu Ibu kenapa nggak bisa nulis lagi, Safa? Kursornya coba dicek, Bu. Masih ada? Masih jalan nggak? Kursornya ini masih. Ntar ya, Ibu share ya. Oke, nggak bisa share screen, kontrol, gitu. Kenapa nggak bisa? Ntar dulu, Safa ya. Maaf ya, Nak ya. Ibu Teh kenapa nggak bisa share screen? Oke, barusan kelihatan nggak yang Ibu share? Kelihatan, Bu. Tadi udah bisa, Bu. Oh, oke, sebentar, Safa. Barusan bisa ya? Ya Bisa, Bu. Allah. Oh, sabar ya, Nak ya. Maaf banget ya. Udah kelihatan? Udah, Bu. Sudah. Oke. Nah, nggak tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nulis nggak? Udah. Ya Allah, kenapa ini? Bismillah, Ibu Teh udah berdoa. Anggar weh. Oke, sebentar. Ibu ambil dulu. Nah, kita sekarang, sampai nomor 7. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai nomor Aman, 7. Bu. Aman. Lanjut ya, nomor 8 ya. Oke, nomor 8. Dalam menjalankan kekuasaannya, VOC memiliki hak istimewa atau yang disebut hak oktroy. Kecuali yang mana? Yang bukan. Ini soal ulangan nih, udah pernah Ibu terangkan nih. Hak oktroy, hak monopoli dagang, betul ya? Hak mencetak uang, betul. Memiliki angkatan perang sendiri, betul. Hak untuk sejajar dengan kerajaan Belanda, apakah itu hak oktroy? Bukan ya, jadi kecuali yang D. Yang E hak untuk memelihara angkatan perang, iya. C dan E ini sebenarnya sama ya. C dan E ini sama. Jadi yang ditanya kecuali, berarti jawabannya D. Kalau sejajar dengan kerajaan Belanda, berarti
di sini pasti nanti VOC dianggap sebagai sebuah negara. VOC kan merupakan kongsi dagang saja, tapi dia memiliki privilege atau hak istimewa dari Belanda, ya. Selain ini apa saja? Yaitu hak untuk menyatakan perang, ya. Jadi VOC bisa mengatakan perang kepada raja di Indonesia tanpa izin dari kerajaan Belanda. Selain ini, hak untuk membuat sebuah perjanjian. Oleh sebab itu, kalian bisa lihat setelah VOC mengalahkan raja-raja di Nusantara, mereka akan mengikat raja-raja Nusantara ini dengan sebuah perjanjian. Contohnya ada perjanjian Bongaya, ya. Selain Bongaya ada perjanjian Giyanti. Nah, itu tanpa harus izin kepada kerajaan Belanda. Nah, itu ya. Jadi jawabannya D. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Nomor 9. Oke, soal nomor 9. Pada akhir abad 18, VOC mengalami kemunduran karena memiliki hutang yang besar. Jadi VOC dia hancur akibat terlilit hutang. Kalau di bahasa Indonesia seperti besar pasak daripada tiang. Apa kira-kira yang mengakibatkan VOC terlilit hutang? Yang pertama, banyak pegawai VOC korupsi. Betul ya. Ini Ibu sudah menjelaskan bahwa orang yang bekerja sebagai pegawai VOC, terutama orang Eropa itu sendiri adalah orang yang punya moral kurang baik. Sebab pada masa lampau Indonesia nggak seperti sekarang. Orang ke Indonesia itu takut karena di sini banyak penyakit tropis yaitu malaria. Orang Eropa nggak kebal dengan malaria dan dulu belum ada obatnya, belum ditemukan kina. Sehingga yang mau bekerja sebagai pegawai VOC itu ya sembarangan, pada umumnya mereka-mereka yang bermoral kurang baik. Makanya setelah di Indonesia banyak melakukan korupsi. Yang kedua, kas habis membiayai perang, betul. Setiap perang mereka harus menang, makanya biaya perang tinggi. Contoh perang yaitu perang menghadapi Sultan Agung, perang menghadapi Sultan Ageng, perang menghadapi Sultan Hasanuddin, ya. Jadi ada Sultan Agung, ada Ageng, ada Sultan Hasanuddin. Ini perang yang dianggap perang besar masa VOC yang memerlukan dana tidak sedikit. Berikutnya, banyak perdagangan gelap. Perdagangan gelap itu perdagangan yang dilakukan rakyat Indonesia, khususnya di Maluku, dengan orang lain atau perdagangan selain dengan VOC. Kenapa banyak terjadi perdagangan gelap? Ini dikarenakan VOC membeli rempah-rempah dengan harga yang sangat murah. Ya, ini juga jadi melorotnya pasokan rempah-rempah. Berikutnya, banyak mengeluarkan biaya untuk perang. Ya, ini juga kaitan ya. B dan D ini kaitan. Oke, berikutnya E. Penduduk Indonesia terutama di Jawa telah miskin dan tidak mampu membeli barang VOC. Ini salah. Jadi kecuali E. Karena rempah-rempah ini bukan dibeli bangsa Indonesia, tapi rempah-rempah dari Indonesia ini akhirnya dibawa ke Belanda. Ya, dibawa ke Belanda. Di Belanda, pusat perdagangan rempah-rempah dunia yaitu di Amsterdam.
Ya, jadi nggak ada kaitan penduduk Jawa yang miskin dengan kebangkrutan VOC. Jadi nomor ini jawabannya yang E. Oke, lanjut. Sampai nomor 9. Ada yang mau ditanyakan enggak? Lanjut nomor 10 ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Oke, nomor 10. Sistem tanam paksa yang diusulkan Van den Bosch didorong oleh hal berikut ini. Ini tanam paksa atau kultur stelsel. Ya, ini diberlakukan tahun 1830. Tujuan dari sistem tanam paksa ini tujuannya adalah untuk mengisi kas Belanda supaya kasnya surplus lagi. Jadi apa yang mengakibatkan munculnya tanam paksa berarti salah satunya dipicu karena kas negara yang kosong. Ya. Yang kecuali yang A bukan, Bu? Nah, kecuali yang mana? Yang tidak yang A ya. Para bupati untuk mendapatkan kultur prosen. Kultur prosen ini presentasi dari kultur stelsel. Diperoleh oleh para bupati apabila mereka bisa menyetor ya hasil bumi secara berlebih atau kelebihan dari hasil tanam paksa. Ya, jadi kalau misalkan ibu seorang bupati ditargetkan di daerah ibu stor kopi 1 ton dalam setahun, ternyata ibu bisa menyetor 2 ton dalam setahun, maka ibu akan mendapat kultur prosen. Nah, kultur prosen ini mengakibatkan munculnya penyelewengan atau penyimpangan terhadap aturan kultur stelsel. Ya, jadi bukan mendorong kultur stelsel, tapi kultur prosen mengakibatkan penyimpangan aturan dari kultur stelsel atau aturan tanam paksa. Ya, sehingga menurut aturan yang kita kalau lebih dalam menyetor akan dibayar menjadi tidak dibayar. Kalau gagal harusnya ditanggung Belanda, maka gagal panen menjadi ditanggung oleh kita sendiri. Ya, oke. Jadi penyebab munculnya tanam paksa apa? Yang pertama, pemasukan uang dari penanaman kopi mulai turun ya, tidak banyak, ini betul. Jadi kopi mulai menurun hasilnya. Terus perang memakan biaya besar betul, yaitu perang Diponegoro yang terjadi di Jawa hanya 5 tahun, 1825 sampai 1830. Ternyata untuk menumpas perang ini biayanya besar. Dan ini mengakibatkan Belanda punya hutang luar negeri yang banyak dan kasnya kosong. Satu lagi penyebabnya adalah karena Belgia, ya, Belgia. Belgia itu sekutu dari Belanda, dia memisahkan diri dari Belanda. Nah, itu ya penyebabnya. Oke, baik. Untuk soal nomor 10 sudah ya. Lanjut nomor 11. Oke, nomor 11. Kenapa jawabannya D? Siapa yang bisa? Nomor 11 ini tentang pelaksanaan tanam paksa sangat memberatkan rakyat bila dibandingkan dengan aturannya. Hal Halo, Bu. ini disebabkan, halo? Kalau yang D itu salah, Bu. Harusnya seingat saya ya, Bu, kelebihan hasil panen itu dimusnahkan sama Belanda supaya tetap menjaga harga komoditi, Bu. Oke, kalau itu di VOC, Safa.
Oh, di VOC ya Bu itu ya? Ya, kalau di VOC, Belanda memiliki hak yang disebut eksterpasi. Eksterpasi itu hak untuk menghancurkan tanaman rempah-rempah apabila terjadi kelebihan panen. Tujuannya biar harga rempah-rempah stabil. Kalau di sini pelaksanaan tanam paksa sangat memberatkan rakyat bila dibandingkan dengan aturan. Hal itu disebabkan berikut ini, kecuali. Kecualinya apa? Kita bisa lihat aturan tanam paksa. Yang A, luas tanah yang disediakan adalah 1/5 tanah mereka. Betul kan ya? Ini kan 1/5. Ternyata pada kenyataannya harus semuanya. Berikutnya, pengerjaan tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi. Nah, tanaman padi ini kan cuma 6 bulan. Mereka menanamnya lebih dari 6 bulan. Itu yang membuat mereka sangat keberatan. Kedua, berikutnya, pajak tanah masih dikenakan. Tanah yang terkena kultur stelsel kan tidak bayar pajak, tapi pelaksanaannya harus kena pajak. Ya, ini keberatan ketiga. Berikutnya, kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak dikembalikan pada petani. Apakah kelebihan hasil panen dikembalikan oleh Belanda? Enggak kan ya, semuanya diambil alih. Nah, jadi kecuali yang D ya, karena kalau D ini kalau kita dikembalikan tidak akan berat kita. Kita pasti akan menanam yang hasilnya bagus ya, biar apa? Kelebihannya dibayar. Ternyata enggak ya. Berikutnya kegagalan panen ditanggung Belanda. Apakah kegagalan panen menjadi tanggungan Belanda? Harusnya iya ya. Oke, jadi yang tidak memberatkan kan ini hal itu disebabkan hal berikut kecuali. Jadi D jawabannya. Oke, lanjut. Nomor 12. Oke, 12. Nah, 12 kenapa jawabannya C? Siapa yang bisa? Kalian jawabannya benar atau salah? Berikut ini yang bukan Saya C, Bu. merupakan ya, yang bukan. Kenapa kamu jawab C, Safa? Sebentar, Bu. Oh, saya salah ini, Bu. Kenapa? Iya, betul jawabannya Enggak, C. bukan. Saya ternyata bukan jawab C yang nomor ini, ternyata. Apa kamu jawab? Saya yang B, kemenangan Jepang atas Rusia. Ini yang ditanya apa? Berikut ini yang bukan. Oh, yang bukan ya. Iya, saya salah pas yang ini, Bu. Ya kan? Nah, berikut ini yang bukan. Faktor dari luar yang melatar belakangi pergerakan nasional Indonesia. Nah, yang menjadi faktor dari luar, yang pertama masuknya paham baru. Paham baru itu ada nasionalisme, ada liberalisme, ada demokrasi, ada sosialisme. Terus yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia. Kenapa ini menjadi faktor pendorong? Kemenangan Jepang atas Rusia. Kenapa? Karena ini mematahkan mitos ya. Jadi selama ini kan mitosnya orang Eropa selalu menang menghadapi orang Asia. Ternyata kemenangan Jepang ini membuktikan kalau kita mau bersatu, kita mampu mengalahkan bangsa Barat. Dan yang poin B itu meningkatkan harga diri kita. Ya. Terus yang C, Perang Kemerdekaan Amerika. Nah, Perang Kemerdekaan Amerika ini tidak menjadi pengaruh bagi kita. Kenapa? Karena ininya jauh. Perang Kemerdekaan Amerika itu kan terjadi antara 1776 sampai 1781. Perang ini adalah perang untuk melawan negaranya yang bertindak sewenang-wenang. Pengaruh dari perang kemerdekaan itu
nggak sampai ke Indonesia. Beda dengan nasionalisme India, nasionalisme Mesir dan Turki. Nasionalisme India, Mesir, Turki, ya. India salah satunya oleh Nehru, Mesir dilakukan oleh Arabi Pasha, Turki oleh Mustafa Kemal Pasha. Nah, tokoh-tokoh mereka itu punya hubungan baik dengan tokoh-tokoh di kita, seperti dengan Muhammad Hatta ketika sama-sama mereka kuliah di Eropa. Itulah yang mengakibatkan pengaruh-pengaruh mereka itu akhirnya mempengaruhi tokoh-tokoh Indonesia. Kelak tokoh kita yang sekolah di luar itu dia akan masuk juga, kembali juga ke Indonesia. Ya, maka akhirnya kebangkitan Asia dan Afrika itulah yang punya dorongan besar terhadap munculnya pergerakan nasional di Indonesia, ya. Nah, ini untuk nomor 12, ya. Oh, ini soalnya yang bukan ya Bu ya. Soalnya Iya. pas TO saya salah baca Bu, saya nggak baca bukannya. Oke, nah ini yang bukan ya. Kalau kita Ya, lihat sekilas seolah-olah ya yang B ya, kurang teliti berarti Safa ya. iya Bu. Oke, lanjut yang D. 13 jawabannya D. Lihat, yang ditanya, Safa apa jawabnya? Yang lain jawabnya apa nih? Di bawah ini yang bukan lagi organisasi pergerakan di bidang politik yang menggunakan strategi radikal non-kooperatif. Tahu nggak maksudnya soal ini? Tahu Bu, tahu. Maksudnya apa? Ini dia organisasi-organisasi ini sifatnya yang pertama radikal dan dia tidak mau bekerja sama secara kooperatif gitu Bu. Jadi Ya. dia yang menentang. Nah, berarti yang ditanya yang bukan. Berarti yang bukan kan? Di bawah ini yang bukan. Berarti pada umumnya ini partai atau organisasi yang sifatnya radikal kooperatif. Radikal non kooperatif. Yang bukannya mana? Nah, dari sekian ini yang tidak radikal non kooperatif itu D. Partai Indonesia Raya atau yang disingkat dengan Parindra. Parindra ini pimpinan Dr. Sutomo, di mana Parindra ini untuk mencapai Indonesia Mulia, mereka menjalin kerjasama dengan Belanda. Ya, jadi jawabannya yang D. Yang sifatnya betul radikal non kooperatif, yang pertama PNI, ini jelas. PNI, pimpinan dari Soekarno. Bisa dilihat dari asas PNI, self help, menolong diri sendiri. Yang kedua non kooperatif, tidak bekerja sama. Berikutnya marhainisme, kekuatan pada kelompok buruh tani dan Persatuan Indonesia, ya. Jadi yang PNI jelas radikal non kooperatif. Berikutnya PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini juga sama, jelas sifatnya non kooperatif dan radikal untuk mencapai Indonesia merdeka dengan ideologi komunis. PKI nggak mau bekerja sama dengan Belanda. Bahkan muncul pemberontakan PKI ke Belanda ke pemerintah Belanda di Semarang tahun 1926 ya. Berikutnya Perhimpunan Indonesia yang lahir di negeri Belanda. Ini pun juga sifatnya radikal. Dan terakhir Indische Partij. Ini juga sangat radikal. Terbukti dengan tulisan Ki Hajar, jika saya seorang Belanda. Betul, yang dimuat di majalah The Express ya. K13E. Lanjut 14. Nah, ini kaitan dengan yang Indische Partij Nah, ya. yang B Bu ini Bu. Als ya. is and Netherlands was. Nah, als ik en Nederlander was atau yang kita kenal dengan jika saya seorang Belanda.
tulisan terkenal dari Ki Hajar sebagai salah satu pemimpin Indische Partij, ditulis dalam majalah The Express dan membawa 3 serangkai dibuang ke negeri Belanda. Ya, akibat tulisan ini. Tulisan ini untuk mengkritik ulang tahun Belanda ke 100 tahun lepas dari Prancis, di mana pelaksanaannya akan dilakukan tahun 1914 dengan memungut dana sumbangan dari rakyat Indonesia. Itulah yang ditentang oleh Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi menurut Ki Hajar luar biasa Belanda bersenang-senang di atas penderitaan kita. Oleh sebab itu akhirnya muncullah tulisan ini, ya. Oke, 14 sudah, lanjut 15. Kalian bisa lihat nomor 15. Syarikat Islam atau SI yang berdiri tahun 1912 dalam waktu relatif singkat berkembang pesat dan memiliki anggota sangat banyak. Berikut yang bukan penyebab SI berkembang pesat. Nah, Syarikat Islam ini organisasi yang didirikan Cokro Aminoto, ya, merupakan kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam. Apa yang mengakibatkan SI tumbuh dan berkembang sangat pesat? Yang pertama, mendapat dukungan Belanda, di mana Belanda memberi status badan hukum untuk organisasi ini. Ini berarti organisasi yang resmi. Yang kedua, yaitu penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Apalagi dikaitkan dengan yang ketiga, yang C, keanggotaan SI bersifat terbuka dan merakyat. Siapapun asal beragama Islam boleh menjadi anggota SI. Itu menjadi daya tarik tersendiri dalam masyarakat. Dan terakhir, SI dipimpin tokoh yang karismatik. Ya, salah satunya kalian bisa lihat Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto, ya. Dia orang yang sangat karismatik sebagai seorang ulama dan juga politikus, ya. Banyak orang-orang besar belajar pada Cokro. Oleh sebab itu Cokro kita anggap sebagai guru bangsaku. Salah satunya Soekarno ya, Bu. Betul. Pada Cokro inilah Soekarno belajar. Selain Cokro ada siapa DI yang di Jawa Barat? Kartosoewirjo. Dan juga Semaun. Dia belajar sama dengan Soekarno pada Cokro Aminoto. Itulah 4 daya tarik. Dan akhirnya Syarikat Islam tumbuh besar. Belanda khawatir ini berbahaya, oleh sebab itu dimasukkan ideologi baru ke Indonesia, yaitu komunis. Dan akhirnya SI terpecah 2, ada SI putih dan SI merah. Ya, jadi kecuali nomor 15 itu yang E, SI berpolitik dan membela rakyat kecil. Syarikat Islam pada awal kemunculan tidak berpolitik. Syarikat Islam masuk politik ketika dipimpin Haji Agus Salim tahun 1924, di mana Haji Agus Salim melihat dalam Syarikat Islam sudah terbagi 2, ada yang mendapat pengaruh komunis, ada yang tidak, sehingga 1924 Haji Agus Salim dia mengubah SI menjadi Partai Syarikat Islam, ya, atau yang kita kenal dengan sebutan PSI. Oke, ini untuk nomor 15. Ada yang mau ditanyakan enggak?
Paham, Bu. Paham. Oke, baik. Tarya, untuk nomor 16. Sebentar, Nak. Ini tadi Ibu kontrol key, makanya bisa. Atau jangan-jangan Ibu terlalu ini ya. Bentar ya. Kayaknya Ibu berat deh pakai ini. Tarna. Oke, coba Ibu zoom-nya pakai zoom basic aja. Kelihatannya kalau basic lebih ringan. Nah, Ibu pakai yang basic. Yang basic kelihatan ya? Ibu pakai yang basic ya? Kelihatan, Bu. Nah, tuh kata anak Ibu, jangan-jangan Mama pakainya zoom-nya yang advance. Advance lebih berat daya tariknya. Oke, sebentar ya, Nak. Astagfirullah, enggak juga ternyata ya. Oke, sebentar ya. Aduh, ini kenapa? Sama aja, Sapa, ternyata. Nah, oke, sebentar ya. Bismillah, ya Allah. Bisa. Nah, bismillah. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Nomor 16. Apa jawabannya? Nomor 16. Kalian pernah mendengar Medan Priayi? Ini contoh soal UTBK, tapi sama Ibu dimanipulasi sedikit. Kalian pernah mendengar? Belum, Di Bu. kita, nah, dalam masa pergerakan nasional, yang berjuang itu tidak hanya organisasi, tapi juga ada media massa atau pers, ya. Media massa atau pers salah satunya lewat surat kabar. Misalkan Bintang Hindia atau Medan Priayi. Medan Priayi ini sekarang menjadi pikiran rakyat yang ada di Jawa Barat, ya. Bintang Hindia sudah tidak ada. Nah, media massa dalam masa perjuangan kebangsaan ini dia punya peran penting. Peran pentingnya apa? Yaitu kalau media massa berarti sebagai wadah atau media dalam berkomunikasi, ya. Jadi yang A. Oleh sebab itu, pada masa pergerakan nasional, nah masih ingat ya kalian ya yang disebut pergerakan nasional, yang digunakan untuk berjuang, yang pertama organisasi. Contohnya banyak tadi. Ada organisasi melalui lembaga pendidikan, ada organisasi wanita, ada organisasi pemuda, ada organisasi keagamaan, ya. Contoh ada Nahdlatul Ulama, ada MIAI, ya. Ada organisasi politik, dan lain-lain. Banyak sekali wujud organisasi. Selain organisasi, perjuangan kita menggunakan media massa. Nah, media massa. Media massa ini ada yang berdiri sendiri, seperti Medan Priayi, ada yang dimiliki oleh suatu organisasi. Contoh The Express, dimiliki Indise Partij atau utusan Hindia yang dimiliki oleh Syarikat Islam. Ya, media massa ini tentunya media cetak. Ada dalam bentuk surat kabar, ada dalam bentuk majalah, ya, ada dalam wujud majalah.
Media massa dalam wujud media sosial belum ada. Media sosial baru berkembang saat ini ya, abad 21. Nah, untuk media massa ini lebih ke arah apa? Yaitu jawabannya yang A, sebagai media komunikasi yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh masa pergerakan nasional dalam menyebarkan ide, gagasan, atau tujuan dari organisasi tersebut. Ya, jadi jawabannya yang A. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk nomor 16 ini? Enggak, Bu. Oke, lanjut. Lanjut nomor 17 ya. 17. Nah, siapa yang betul jawabannya nomor 17? 17 ini yang ditanya pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mereka melakukan berbagai Saya jawabannya yang line system, Bu. Ya. Nah, ini jawabannya memang yang betul C. Apa yang disebut line system? Apa Safa line system? Safa bisa menjawab. Kayak salah satu bukan teknologi sih, Bu, kayak program yang dibuat sama pemerintahan Jepang pas itu, jadi ada kesinambungan atau dibuat itu jadi kayak produksi pertanian itu jadi terintegrasi gitu, Bu. Iya, ini cara ininya gimana line system itu? Kurang hafal sih, Bu. Saya sempat ingat, tapi kalau detailnya saya agak lupa. Cuma ini patokannya seingat saya pas itu ada di buku, kalau nggak salah saya baca, ini line system yang jawabannya. Oke, betul. Ya, emang betul yang dijawab oleh Safa. Jadi pada masa pendudukan Jepang ya dalam bercocok tanam, di sini Jepang memperkenalkan satu teknik baru, ya, satu teknik baru, yaitu line system. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi pangan, ya, untuk meningkatkan produksi pangan. Produksi pangan ini bukan untuk rakyat Indonesia, ya, tetapi produksi pangan untuk Jepang dalam kemenangan perang. Ya, jadi ini untuk kemenangan perang. Bukan untuk rakyat Indonesia. Yang untung siapa? Yang untung adalah Jepang sebetulnya nantinya, ya. Nah, tetapi dengan munculnya line system ini kita dalam bercocok tanam itu kan kalau line itu garis ya, garis. Ini sistem bercocok tanamnya itu bagaimana? Yaitu sistem bercocok tanam yang teratur. Jadi kalau kita mau nanam, nah ini misalkan sawah gitu ya. Ini adalah sepetak sawah. Kita mau nanam padi. Nah, ini dibuat gini, kayak garis gini. Nah, dibuat gini. Kalian pernah nggak melihat sawah? Sering, Bu. Halo? Oh, berarti Sering. sawah zaman sekarang itu kenapa bergaris-garis karena mengadopsi dari ini ya, Bu ya? Nah, betul. Nah, ini. Jadi ini yang ditanam. Gitu ya. Oke, saya baru ingat ya, Bu. Oke, jadi tanamannya itu nggak acak-adut. Ngerti ya, acak-adut ya? Iya. Nah, teratur kan? Kalau kalian lihat padi gitu ya, kok bisa baris lurus gitu nanamnya ya? Nah, itu namanya line system. Ya, sistem bercocok tanam secara teratur. Nah, kalau nggak line system kan kita nanam bisa begini gitu kan? Bisa begini, nggak jelas kan? Nah, itu zaman dulu sebelum ada Jepang gitu ya. Wah, ini nanamnya itu nggak kelihatan rapih. Nah, kalian bisa lihat ini, seolah-olah prajurit yang sedang berbaris. Betul nggak? Lurus gitu ya. Nah, itu yang disebut line system.
Dengan line system ini dimungkinkan tanaman yang ditanam itu jumlahnya lebih banyak. Ya, terus untuk membuang rumput juga lebih mudah karena ada jalan ke sini. Kalau begini kan sulit, ini ada rumput mau disiangi sulit. Tapi kalau dengan sistem teratur ini kita sangat mudah, ya. Nah, inilah salah satu dampak positif. Yang ditanya dampak positif kan? Betul nggak? Ya, Bu, iya. Coba Benar. kalian baca. Yang ditanya dampak positif kan? Iya. Nah, ini salah satu dampak positif pada masa Jepang. Ya, dalam bercocok tanam kita mengenal yang namanya line system sehingga menanam lebih teratur, lebih efisien, hasilnya tentunya lebih banyak. Apakah hasil banyak untuk kita? Enggak, hasilnya untuk Jepang demi kemenangan perang, ya. Dan itu yang membuat rakyat Indonesia masa Jepang ini banyak yang kelaparan. Oke, dari soal ini kalian paham nggak ini? Ada yang disebut autarki. Tahu ya autarki ya? Autarki itu sistem ekonomi yang dikembangkan Jepang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kebutuhan sendiri itu apa? Yaitu kita harus membantu Jepang dalam memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi. Dengan cara apa? Mengeksploitasi secara besar-besaran sumber daya alam di kita. Ya, dengan autarki ini yang rugi tentunya adalah kita karena dikuras seluruh sumber daya alam yang ada di kita. Tanah dimanfaatkan untuk hal seperti ini, pertanian ya. Hutan ditebang, tambang juga dieksploitasi besar-besaran. Itulah yang mengakibatkan kenapa pada masa Indonesia merdeka ya, awal kemerdekaan kita, ekonomi kita sangat terpuruk ya. Oke, baik. Nomor berapa ini, Safa? 17 ya. Tadi, Bu. Oke, sekarang 18. Kelihatan nggak soal yang Ibu share? Yang 18 belum, Bu, masih 17. Yang 18 belum. Oke, bentar. Kenapa yang 18 nggak kelihatan? Kemana share-nya? Oke, bentar ya. Kok hilang share-nya, Safa? Masih yang lama ya, Safa ya? Masih yang lama, Bu. Oke, bentar ya. Sabar. Ibu juga nggak ngerti kenapa nggak kelihatan. Oke, sebentar. Nah, udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Udah, Bu. Oke, baik. Ya, nomor 18. Propaganda Jepang yang telah menarik simpati bangsa Indonesia. Apa ini? Cek jawabannya. Iya, Propagandanya apa ini? Disebutnya 3A, apa? Bu. 3A. Iya, betul. Gerakan 3A. Jepang ingin membebaskan bangsa Asia dari penjajah Barat. Kalian bisa lihat di sini, lewat gerakan 3A, Jepang mengatakan, saya pemimpin Asia, saya pelindung Asia, dan saya cahaya Asia. Propaganda yang akhirnya berhasil menarik simpati rakyat kita dan membuat Jepang tidak berani lagi, membuat Belanda tidak berani untuk menghadapi Jepang. Dan inilah salah satu dasar kenapa akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, ya. Oke, baik, nomor 18 sudah. Ibu lanjutkan lagi nomor 19. Oke, nomor 19. Ih, kok hilang? Sebentar ya, soal ibunya kok hilang. Oke, tunggu ibu lagi ngambil soalnya. Kemana soalnya? Ya Allah. Udah kelihatan belum yang ibu share? Belum, Bu. Ada layar
page tambahan itu Bu yang muncul warna hitam. Warna hitam. Aduh, Safa, kenapa warna hitam yang muncul? Oke, bentar. Nggak kelihatan juga ya? Masih 18, Bu. Masih 8. Ya Allah, Safa, Ibu jadi stres ini. Kenapa yang muncul itu? Bismillahirrahmanirrahim lagi. Bismillah, ini teh kenapa? Aduh, maaf. Udah 19. Nah, sudah Bu. Oke, baik. Kekuatan Bismillahirrahmanirrahim Bu. Kekuatan Bismillah. Wah, Ibu berarti hari Senin harus ganti laptop ini, Safa. Pakai laptop yang di sekolah. Ini laptop yang di rumah kayaknya hari Senin juga begini. Jadi Ibu panas dingin ini. Oke, 19. Latar belakang Rengas Dengklok. Nah, Rengas Dengklok tahu ya, ini peristiwa yang mengiringi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus ya. Peristiwa ini ditandai di mana Soekarno dan Hatta dibawa oleh kelompok pemuda ke Rengas Dengklok. Latar belakangnya apa? Ini jawabannya betul yang C ya. Ketidaksepakatan antara golongan tua dengan muda tentang bagaimana kemerdekaan. Kesepakatan yang bagaimana? Yaitu golongan tua, dia menginginkan kita merdeka, nunggu yang dijanjikan oleh Jepang. Karena Jepang berjanji kita akan diberi kemerdekaan pada 22 Agustus tahun 45. Menurut golongan muda, nggak mau kita menunggu di 22 Agustus karena pada saat ini juga ya, yaitu di 16 ini Jepang sudah menyerah. Jepang di kita bukan lagi penjajah, hanya penjaga keamanan. Kondisi kita vacuum of power. Anak muda seperti kalian itu semangatnya berapi-api. Begitu pula golongan muda ini, dia takut terjadi sesuatu di 6 hari ke depan. Bagaimana kalau ternyata Jepang tanggal 22 nggak memberi kemerdekaan, dan sebelum tanggal itu malah Belanda masuk lagi ke Indonesia. Itu yang ditakutkan golongan muda. Ya, atas dasar itulah akhirnya Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Ya, dalam pertemuan di Rengas Dengklok terjadi kesepakatan. Soekarno akhirnya menyetujui kita akan merdeka paling telat 17 Agustus. Ya, akhirnya 17 Agustus dini hari atau malam 16 Agustus ini Soekarno-Hatta dibawa lagi ke Jakarta. Oke, Halo, baik. Bu. Ya, halo. Saya mau bertanya Bu, tadi Boleh. saya soalnya nomor 19 itu salah. Saya jawabnya tadi yang A Bu. Tadi soalnya saya pikirnya pas tryout itu kan yang ditanya kan latar belakangnya ya Bu. Soalnya seingat saya tuh perselisihannya kan antara golongan tuanya itu waktunya kan pengennya tidak dilaksanakan kemerdekaannya itu kan sesuai dengan keinginan golongan muda, melainkan menunggu waktu dari pemerintahan Jepang, sedangkan golongan muda menginginkan waktunya sekarang. Jadi tadinya saya pikir itu berdasarkan yang waktu gitu Bu. Ini karena waktu gitu ya. Ya. Jadi ini sebetulnya ke proses, mekanisme ini proses. Kalau di sini kan Soekarno itu sebetulnya menunggu dari Jepang. Kalau Jepang itu kan nanti prosesnya mekanisme seperti apa kita merdeka di 22 itu. Jadi sebenarnya tidak hanya ke waktunya saja, Safa. Oh, oke Bu. Gitu ya. Jadi lebih dalam. Jadi tidak kalau waktu kan besok gitu ya. Besok kita merdeka. Nah, ini prosesnya. Nah, itu makanya lebih tepatnya pada mekanisme. Oke Bu. Oke, lanjut terakhir. Siapa yang bisa jawab? Bonus. RT Bu. Iya, Tonari Gumi. Ini warisan daripada Jepang yang sekarang masih ada dalam pemerintahan desa kita, yaitu munculnya rukun tetangga. Ya,
Jadi anak-anak warisan Jepang ini banyak ya. Selain lain sistem tadi ada RT ya, ada sekolah SD yang 6 tahun ya. Jadi ibu kalian SD itu sampai 6 tahun itu warisan dari Jepang. Ya, kalau kita ngikutin warisan Belanda, sekolah dasar atau namanya Volksschule, sekolah rakyat itu hanya 4 tahun. Ya. Masa Jepang itu 6 tahun. Bahkan di Jepang itu kalau masa Jepang kalau kita boleh sekolah syaratnya itu tangan kita harus bisa tangan kiri harus bisa memegang telinga kanan atau tangan kanan memegang telinga kiri. Kalau belum maka dianggap kita belum dewasa, maka nggak bisa sekolah. Itulah yang akhirnya menjadi batasan kita untuk sekolah. Anak sekolah dasar paling enggak usia 7 tahun. Ya. Oke, baik. Nomor 20A. Nah, itu kira-kira soal TO, bukan kira-kira ya, emang soal TO yang kalian kerjakan kemarin di bulan Oktober ya. Semoga dengan diulas ini kalian lebih paham mana kira-kira yang kurang tepat gitu ya. Jadi ada beberapa kayak Safa tadi, Ibu perhatikan beberapa kurang teliti Safa ya. Iya Bu, lupa. Nah, kurang teliti dalam membaca soal ya. Tetap semangat anak-anak. Terima kasih. Semoga ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Paham Oke. Bu, paham Bu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau banyak kendalanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama. Ibu izin live ya. Makasih Bu. Yuk, sama-sama. Alt apa Ibu nggak bisa keluar? Oh.